pada saat kita memuji Tuhan, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu hadir dan ada. Tuhan itu bertata, ya, pada saat kita memuji menyembah Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, mari kita rajin memuji Tuhan, rajin meninggikan Tuhan. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Hebat bagiku, bagi kami, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia, ya Tuhan. Terima kasih Engkau izinkan kami untuk datang di acara Miracle Morning ini, ya Tuhan. Biarlah sungguh Kau urapi kami, urapi jaringan internet ini, Tuhan. Urapi semua pemirsa, ya Tuhan, sehingga sungguh kami boleh mengalami mujizat-Mu di pagi hari ini, bahkan di pagi-pagi yang akan datang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar, Tuhan. Biarlah sungguh Engkau beracara, Engkau yang memberkati, membersihkan, memerdekakan kami, dan membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Miracle Morning. Biarlah sungguh kita imani, kita katakan bahwa mujizat terjadi dalam hidup kita di pagi ini, bahkan di pagi-pagi yang akan datang setiap pagi. Hari ini saya ingin mengingatkan dan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum mendengar bahwa jaringan doa nasional mulai tanggal 8 Juli itu mengadakan acara 24-40 dengan tema yaitu tahtanya. Dan ini 24-40 artinya 24 jam selama 40 hari dari tanggal 8 Juli hingga 17 Agustus itu ada pujian penyembahan 24 jam selama 40 hari. Dan
judulnya adalah taktanya. Ya, saya mau kita sama-sama lihat dari Mazmur 22 ayat 4. Di sana dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam artinya juga bertakhta. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but thou art holy, engkau yang kudus, O thou that inhabitest the praises of Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, jaringan doa nasional dan juga menara doa kota itu juga menambahkan bahwa dengan pujian penyembahan dan Tuhan bertakhta, kemudian ada kesatuan dari tubuh Kristus di Indonesia, bahkan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita memuji Tuhan, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu hadir dan ada. Tuhan itu bertakhta. Ya, pada saat kita memuji menyembah Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, mari kita rajin memuji Tuhan, rajin meninggikan Tuhan. Bapak Ibu, mari ya, acara 24-40 ini itu ditayangkan sampai 17 Agustus. Kalau Bapak Ibu punya waktu, ya, mari buka di YouTube, di MDK NAS, ataupun di Facebook Jaringan Doa Nasional. Ya, jadi mari kita terlibat di dalam ini sehingga sungguh Tuhan boleh hadir di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa Pentakosta ketiga itu akan terjadi mulai dari Indonesia. Jadi syaratnya adalah kita penuhi Indonesia dengan pujian penyembahan. Kita penuhi Indonesia dengan doa-doa kita. Di dalam doa ada pujian, ada penyembahan. Mari pada waktu kita memuji Tuhan, rasakan dan bayangkan bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Ya, kita bisa berpikir itu Tuhan adalah Tuhan kita, Raja kita, sehingga kita datang dengan hormat. Dan kita juga berpikir bahwa Tuhan itu Bapa kita, sehingga kita nggak tegang-tegang amat. Ya, kita bisa tiduran di pangkuannya, kita bisa tiduran ya menggelendot di dadanya, kita bisa lebih santai. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan ini Tuhan yang kejam, Tuhan ini Tuhan yang adalah hakim yang kejam, yang selalu mau menghakimi kita. Kalau kita berbuat salah, aduh, udah ini, ya, kita rasanya takut. Jangan seperti itu Bapak Ibu, karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Kalau anaknya yang tunggal saja sudah diberikan untuk kita, supaya kita diselamatkan dari dosa kita, supaya kita disembuhkan dari sakit penyakit kita. Jadi jangan berpikir, waduh, kalau saya salah, Tuhan ini pasti menghakimi saya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu di kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai, artinya dosa kita yang lalu, yang sekarang, bahkan yang masa datang, itu sudah selesai. Jadi bukan berarti kita waktu berdosa nggak minta ampun. Ya, waktu berdosa kita minta ampun, tapi waktu kita belum minta ampun, jangan merasa kita nggak layak datang ke hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, mari datang memuji menyembah Tuhan. Bukan kebetulan kita ada di Indonesia atau lahir sebagai orang Indonesia yang mungkin sekarang ada di Malaysia, ada di Jerman, ada di Amerika, di mana-mana. Dan Indonesia ini menjadi salah satu pemulihan bagi puji-pujian. Bukan kebetulan orang-orang yang tinggal di Medan seperti saya, orang-orang Batak itu dikaruniakan untuk memuji Tuhan. Kemudian orang-orang Ambon juga diberikan karunia yang khusus untuk memuji Tuhan. Bahkan orang Papua dan hampir rata-rata orang Indonesia itu ada kecenderungan untuk memuji Tuhan. Jadi
Mari kita gunakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi Indonesia, sehingga Indonesia ini benar-benar dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Dan pada waktu kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, Dia hadir dengan seluruh keberdayaannya, Dia hadir dengan seluruh kuasanya, Dia hadir dengan seluruh berkat-berkatnya, Dia hadir dengan seluruh kemahakuasaannya. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kalau kita sedang stres, maka stres itu akan menyingkir. Waktu kita ketakutan akan masa depan anak-anak kita, maka kita mendapatkan damai sejahtera, sehingga kita yakin bahwa Tuhan memberikan anak-anak kita masa depan yang penuh harapan. Jadi mari Bapak Ibu, kita mulai ya di acara 24-40 ini, kita mulai biasakan diri untuk memuji menyembah Tuhan. Kenapa 40 hari Bapak Ibu? Dikatakan oleh para ahli bahwa waktu kita mengulang sesuatu terus-menerus selama 40 kali, maka itu akan sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Waktu kita menghafal sesuatu 40 kali, maka itu akan tinggal seumur hidup kita. Jadi mari kita biasakan selama beberapa hari ke depan ini sampai 17 Agustus, itu kita memuji, menyembah Tuhan, dan biasakan kita setiap hari. Walaupun mungkin kita katakan, aduh, saya bukan seorang pemuji, saya bukan seorang penyembah. Walaupun mungkin suara kita fals, Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat hati kita yang mau memuji Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang mau menyembah Dia. Tuhan melihat hati kita yang mau mengagungkan Dia. Dan pada waktu itu, seberapa besar pun masalah kita, Tuhan akan ada untuk menolong kita. Seberapa pun beratnya ekonomi kita, Tuhan akan menolong kita. Seberapa pun besar masalah bangsa kita, saya percaya Tuhan akan menolong. COVID-19 ataupun yang lainnya, termasuk masalah ekonomi di Indonesia, itu Tuhan bisa pulihkan pada waktu bangsa Indonesia, pada waktu khususnya anak-anak Tuhan itu memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah Indonesia dan Tuhan bertakhta di atas Indonesia. Dan waktu Tuhan bertakhta, maka Tuhan pasti pulihkan ekonomi Indonesia. Kalau dikatakan bahwa ekonomi Indonesia akan ada resesi, dan Presiden kita Bapak Joko Widodo juga khawatir bahwa itu akan terjadi. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai penjaga Indonesia, kita sebagai orang yang Tuhan tempatkan di Indonesia, kita mau berkatakan bahwa pemulihan ekonomi itu terjadi di Indonesia. Pemulihan keuangan Indonesia itu terjadi. Kalau Tuhan sudah menolong kita di tahun-tahun sebelumnya, sehingga bangsa kita bisa melewati kesulitan-kesulitan ekonomi, percaya, apalagi tahun ini adalah angkanya luar biasa, 20-20. Saya selalu mengatakan ini berkat 20-20 ya, berkat double 20. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa Tuhan mau beracara untuk kita, untuk Indonesia, bahkan akan menyebar ke bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa Indonesia itu akan membawa berkat kepada dunia, kepada bangsa-bangsa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan datanglah ke Indonesia. Tuhan bertakhtalah di atas pujian kami umat-Mu di Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia masuk dalam kegerakan pemulihan pujian penyembahan. Kalau di tahun-tahun 80-an itu muncul pengarang-pengarang lagu rohani, termasuk Pendeta Insinyur Niko, Pak Jeffrey Chandra, bahkan juga Robert and Leah dan sebagainya. Itu
Tuhan taruhkan. Sehingga pujian penyembahan di Indonesia itu dikatakan luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bahkan di Indonesia. Mari kita bersama-sama hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dengan kuat, sehingga sungguh pemulihan boleh terjadi. Baik COVID-19, baik pemulihan ekonomi, bahkan pemulihan keluarga demi keluarga, itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, kita akan memuji Tuhan dan datang kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Dunia ini ya Tuhan, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Tuhan, biarlah sungguh roh pujian penyembahan turun atas kami semua, baik yang ada di studio ini maupun juga Tuhan para pemirsa. Tuhan, taruhkan sehingga pada saat kami memuji Engkau, Tuhan, kami benar-benar menghadirkan Tuhan dalam hidup kami, dalam lingkungan kami, dalam kota kami, dalam bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Bahkan ini akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa ya Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan, kami berdoa untuk pemirsa Miracle Morning. Biarlah Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan, taruhkan roh pujian penyembahan atas semua pemirsa, sehingga pada saat mereka kesulitan, apapun kesulitannya, sakit penyakitkah Tuhan, mereka datang memuji Tuhan dan Engkau hadir dalam hidup mereka dan mereka disembuhkan. Yang kesulitan ekonomi, Tuhan Engkau tolong Tuhan. Yang usahanya kesulitan, Tuhan Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Dan Tuhan, yang di PHK, mari Tuhan pulihkan, berikan jalan keluar untuk ekonomi mereka, apakah usaha atau apapun itu Tuhan, sehingga keluarga mereka boleh tetap ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para milenial, para kaum muda ya Tuhan, khususnya pemuda gereja, biarlah Engkau pakai menjadi garam dan terang, menjadi alat-Mu. Berikan ide-ide kreatif ya Tuhan, dalam studi mereka, dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan, mari anak-anak-Mu yang ada di rumah atau di rumah sakit, yang saat ini sakit Tuhan, kuasa bilur-Mu turun. Tumpahkan tangan atas bagian tubuhmu yang sakit, atau taruh di dadamu. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa bilur-Mu turun Tuhan. Oh Tuhan, menyembuhkan semua anak-anak-Mu yang kurang sehat, yang sakit, baik sakit ringan maupun yang berat Tuhan. Kuasa bilur-Mu turun menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan.
Kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan Engkau memberkati juga acara Miracle Morning ini Tuhan. Urapi semua hamba-hambamu yang terlibat. Urapi GBI Bethlehem Tabga ya Tuhan. Oh yang menjadi host Tuhan. Tuhan mari berkati semua hamba-hambamu, anak-anakmu. Oh hambamu Abraham juga Tuhan. Oh yang mensyut ini Tuhan, biarlah Engkau urapi. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-berkat-Mu yang membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.